Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masniadi SME dalam mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas kebijakan pengentasan kemiskinan yang kedua, poin yang kedua, di mana minggu lalu kita sudah mengupas poin yang pertama. Kita menarik dari transformasi sektor pertanian dan pembangunan pedesaan. Dan pada pertemuan kali ini kita mencoba menelusuri bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dari sudut pandang globalisasi, kemudian fokus kepada revitalisasi UMKM dan dunia usaha. Baik, kita coba telusuri ya, kenapa kemudian ditarik dari globalisasi. Secara konsep ya kita ketahui bersama dan saya rasa sudah familiar ya bahwa makna globalisasi itu sendiri dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial ya pada skala lintas batas ya, di mana globalisasi itu mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial ya yang menjadi penekanan ya, di mana negara, kemudian wilayah ya, kemudian benua itu terkoneksi satu sama lain ya, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Nah, ini menjadi suatu keniscayaan, lebih-lebih mengingat ya negara kita, negara Indonesia yang sudah menerapkan ekonomi terbuka ya, yang meletakkan ekspor impor ya sebagai salah satu bagian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional ya. Dengan ekonomi terbuka otomatis kita sudah terlibat dalam percaturan ekonomi internasional ya, yang konsekuensi logisnya adalah kita harus aktif ya, kemudian kita harus produktif jika ingin bertahan dalam arus globalisasi ini, jika ingin bertahan dalam persaingan atau percaturan ekonomi internasional. Nah, ini menjadi tantangan bagi negara berkembang yang notabene masih tinggi tingkat jumlah penduduknya ya, masih tinggi jumlah penganggurannya ya, termasuk tingkat kemiskinan yang ada di dalamnya. Nah, kita semakin tidak bisa terhindar, lebih-lebih ya arus globalisasi semakin ke sini ya semakin nampak jelas ya, dan memberikan pengaruh ya hampir di semua aspek kehidupan kita ya dalam bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara. Kita bisa lihat bagaimana betapa kita tidak bisa cegah ya perubahan ekonomi, budaya, politik, dan bahkan ideologi ya dalam mempengaruhi kehidupan kita di negara berkembang ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa kaitan globalisasi dengan kemiskinan ya? Bagaimana kemiskinan itu? Nah, kita tidak boleh kelupakan bahwa tadi saya katakan bahwa globalisasi ini mengarah kepada ekonomi terbuka yang kita sudah pilih ya, dengan adanya pos ekspor impor sebagai komponen dari pendapatan nasional. Otomatis dengan adanya ekspor impor itu ya, tentu produksi barang dan jasa itu menjadi semacam kewajiban ya atau keniscayaan yang harus kita lakukan ketika kita ingin bertahan dalam persaingan arus globalisasi ini. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sepakati bahwa dalam memproduksi barang ya, kita tidak bisa hindari haruslah sudah besar kontribusi sektor industri ya. Yang minggu sebelumnya kita pelajari bagaimana syarat suatu negara atau suatu daerah mengalami pembangunan itu harus melewati fase di mana sudah harus beralih dari dominannya sektor pertanian ke sektor industri. Nah, sektor industri ini tentu menjadi kunci
ya, ketika kita ingin bersaing dalam arus globalisasi ini, ya, maka sektor industri di negara berkembang itu harus bergerak. Nah, salah satu bagian dari sektor industri ini, ya, tentu pada tingkat lokal, ya, kita tidak terlepas dari adanya UMKM, ya, sebutan dalam perekonomian kita di Indonesia kita sebut sebagai UMKM. Disinilah tempat pelaku usaha atau sektor industri itu, ya. Nah, artinya untuk bersaing, ya, dalam globalisasi ini, ya, pada tingkat lokal kita tentu kita harus menggerakkan UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah, ya, yang kemudian kita kemas dalam istilah dunia usaha itu, ya. Nah, ingat ya, di sini ada UMKM, kita harus sepakati dulu UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Jadi ada 3 ini, ya, mikro, kecil, dan menengah. Ini berdasarkan tingkatannya. Saya rasa Anda sudah tahu bedanya, ya, antara yang mana yang mikro, ya, yang mana yang kecil, yang mana yang menengah. Ya, saya sampaikan di sini bahwa yang mikro itu kan sebenarnya ini diklasifikasikan berdasarkan aset dan tingkat penjualannya. Kalau yang mikro itu berkisar antara berkisar dalam angka 50 juta, kemudian dengan penjualan 300 juta. Kalau yang kecil, ya, usaha kecil itu asetnya 50 juta sampai dengan 500 juta dengan penjualan 300 juta sampai 2,5 miliar. Sementara yang menengah itu asetnya 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan penjualan 2,5 miliar sampai 10 miliar. Nah, ini yang dimaksud dengan UMKM itu. Nah, artinya bahwa ketika kita ingin bersaing di dunia di globalisasi ekonomi, ya, dalam percaturan ekonomi internasional, maka haruslah banyak, ya, penduduk kita atau masyarakat kita yang menggeluti dunia UMKM ini. Ya, prasyaratnya adalah para ekonom sudah sepakat bahwa ekonomi suatu negara itu akan maju jika minimal 2% penduduknya itu harus bergerak dalam UMKM atau dunia usaha. Kenapa disebutkan sepenting itu UMKM ini, ya? Jadi ternyata UMKM ini penting, ya, karena dia sangat berperan dalam perekonomian. Ya, yang pertama, UMKM ini adalah menjadi distributor barang dan jasa. Ya. Jadi di UMKM inilah yang memastikan bahwa uang di negara tersebut itu beredar. Ya, bayangkan kalau tidak ada pelaku usaha, ya, kita bekerja dapat duit, ya. Kalau tidak ada pelaku usaha, kemana kita belanjakan barang kita? Nah, jadi peran UMKM di sini adalah dialah yang menjadi distributor barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah dia menyerap banyak tenaga kerja. Nah, ini menjadi solusi pengangguran dan kemiskinan. Semakin banyak UMKM, ya, semakin banyak pelaku usaha, nanti serapan tenaga kerja otomatis dia akan semakin tinggi sehingga pada saat yang sama dia akan mengurangi pengangguran, ya, dan otomatis dia nanti akan mengurangi kemiskinan, ya, karena ketika dia orang tidak lagi menganggur, orang punya pendapatan dan tentu dia tidak lagi akan miskin, ya. Nah, artinya satu pengusaha saja misalnya menyerap 100 orang tenaga kerja, bagaimana kalau misalnya 1000 pengusaha, ya. Nah, ini yang kedua, ya, yang indikator yang kedua disebut sebagai pentingnya UMKM itu. Kemudian yang ketiga adalah tentu menjadi motor penggerak roda perekonomian. Ketika dia menjadi distributor barang dan jasa, ketika dia menjadi penyerap tenaga kerja, otomatis dia akan menjadi penggerak roda perekonomian. UMKM lah yang membuat PDB, PDRB itu berputar. Ya. PDB, PDRB itu menjadi semakin besar itu karena adanya UMKM ini atau dunia usaha ini. Artinya apa? Salah satu bagiannya yang harus kita perhatikan dalam niat untuk mengurangi tingkat kemiskinan itu adalah negara itu harus memperhatikan benar bagaimana pertumbuhan UMKM dan dunia usaha di negaranya. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi syarat UMKM dan dunia usaha itu bisa unggul di era globalisasi ini? Ada beberapa syarat di sini, ya, mungkin banyak lagi syarat-syarat yang lain berdasarkan literatur yang Anda baca, ya, tapi di sini ada beberapa yang bisa saya sadur. Ya. Yang pertama,
syarat yang pertama adalah merupakan pelaku utama di suatu industri, ya. Jadi pelaku usaha itu adalah dia menjadi pemeran utama atau pelaku utama di industri itu, ya. Jadi bukan orang lain, ya, bukan orang asing, tapi dia, ya, sebagai rakyat, ya, katakanlah di Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, dia menjadi pelaku utama, ya. Dia menjadi tuan lah di negaranya sendiri. Yang kedua, dari sisi pangsa pasar, perusahaan cukup berarti dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penentuan harga di pasar. Nah, jadi pangsa pasarnya besar. Pangsa pasar itu adalah seberapa banyak orang yang beli. Ya, jadi kita punya pangsa pasar yang besar, banyak yang beli produk kita, dan peran kita itu cukup besar dalam penentuan harga di pasar. Ya, ketika banyak saingan, ya, nah, perusahaan kita itu harus mempunyai posisi tawar yang besar, ya, di dalam pasar. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan tersebut menjadi trendsetter di lingkungan industrinya. Dia menjadi model, ya, dia menjadi role model, ya, dalam persaingan itu, dalam dalam pasar, ya. Kemudian yang keempat, ya, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah. Nah, artinya perusahaan itu, ya, pelaku usaha ini kita harus fleksibel, ya, dalam menghadapi kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah, terutama ketika menghadapi era kemajuan teknologi, misal dalam hal produksi atau misalnya dalam hal promosi, ya, kita harus menyesuaikan diri. Sekarang misalnya media promosi, ya, kita harus menyesuaikan diri. Kalau misalnya dulu promosinya masih konvensional, ya, sekarang dengan adanya media sosial itu variasi dari metode promosi kan lebih banyak, ya, dan kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Nah, yang terakhir adalah mampu mempertahankan pangsa pasarnya dengan bertopang pada landasan yang kokoh. Jadi bagaimana upaya perusahaan itu, ya, UMKM itu, dia bisa bertahan, ya, mempertahankan pangsa pasarnya, mempertahankan konsumennya, ya, tentu dengan cara mempertahankan kualitas, ya, kemudian mempertahankan harga dengan harga yang bersaing. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kunci kita bertahan dalam dunia usaha itu sebenarnya ada dua saja, ya. Yang pertama, kita bisa menjual barang itu dengan harga yang relatif terjangkau, katakanlah dalam tanda kutip murah. Yang kedua, barang yang kita jual itu adalah barang yang berkualitas tinggi, ya. Kalau kita sudah miliki dua syarat itu, antara barang yang kita jual itu kualitasnya tinggi, terus harganya itu mampu bersaing, katakanlah lebih murah, ya, otomatis kita sudah memenangkan, ya, pasar itu, ya. Karena perusahaan yang tidak mampu memproduksi barang dengan kualitas yang bagus, terus harganya juga mahal, ya, itu pasti akan gulung tikar. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana perusahaan atau UMKM itu harus mampu mempertahankan pangsa pasarnya dengan bertopang pada landasan yang kokoh. Nah, inilah pengantar, ya, dalam strategi ini, ya. Jadi sekali lagi peran UMKM atau dunia usaha dalam rangka mencetak PDB, PDRB, ya, atau pendapatan nasional itu sangat penting, ya. Ketika dia semakin besar, tentu nanti muaranya akan semakin tinggi jumlah ekspor dan impor kita, ya, ekspor dan impor kita, sehingga dalam globalisasi ekonomi, dalam percaturan ekonomi internasional, negara kita dapat bersaing, dan pada saat yang sama juga pengangguran, ya, pengangguran akan berkurang, kemudian tingkat kemiskinan juga akan berkurang. Baik, itu materi kita hari ini, ya. Sekali lagi jangan bosan-bosan, ya, untuk membaca buku, ya, karena tidak cukup dengan hanya mendengarkan atau mengikuti video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.